Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ingin belajar. Materi hari ini adalah materi yang akan saya bahas soal SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, khususnya untuk Soshum ya. Dan kenapa saya membahas soal ini? Karena memang instruksi dari pemerintah untuk sementara tahun ini mulai UN 2020 ditiadakan, tetapi untuk SBMPTN itu untuk sementara ini infonya masih tetap dilakukan, sehingga untuk yang kelas 12 tetap bisa belajar kaitannya dengan masuk perguruan tinggi negeri ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, yang pertama, soal SBMPTN rata-rata soalnya HOTS ya. Oke, nomor 1, Kota Palu terletak di atas endapan aluvial yang menyelimuti dasar graben yang masih aktif. Ketebalan endapan aluvial yang menyelimuti dasar graben bervariasi hingga membentuk dataran luas. Dasar graben berlangsung secara terus-menerus oleh banjir. Endapan aluvial yang relatif tua bersifat lebih padat dan keras, sementara endapan yang relatif muda cenderung bersifat lebih lunak dengan kandungan air lebih tinggi. Kawasan endapan aluvial yang lunak dan memiliki kandungan air tinggi merupakan zona rawan likuifaksi. Kota Palu berkembang ke segala arah hingga menempati kawasan tepi pantai yang merupakan sebuah teluk. Intensitas ancaman bencana di kawasan perkembangan kota kurang menjadi pertimbangan, sehingga menimbulkan banyak korban ketika terjadi bencana gempa dan tsunami. Nah, pertama-tama saya akan memperlihatkan dahulu di mana letak Kota Palu. Saya pasang dulu. Nah, ini Kota Palu di sini. Tadi ada bahasa teluk. Nah, teluk itu ini deh. Teluk itu adalah laut yang menjorok ke daratan, ini teluk. Sedangkan yang ini adalah tanjung. Yang ini teluk ya. Nah, ini Kota Palu ada di situ. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat, nah ini Kota Palu. Ini ya. Nah, ini. Oke. Kita kembali ke materi. Nah, pertanyaan nomor 1. Penjelasan mengenai perkembangan Kota Palu ke segala arah didasarkan analisa geografi. Oke, pertama kita akan membahas ini loh, graben. Graben itu adalah sebuah hasil morfologi patahan, ya. Graben itu adalah sebuah lembah, dan yang atasnya ini adalah hos, ya. Graben atau nama lainnya selain ini untuk graben sendiri. Nah,
Sekarang penjelasan mengenai perkembangan Kota Palu ke segala arah didasarkan pada analisis geografi. Jadi untuk menganalisa geografi itu kalau distribusi ini merupakan prinsip kompleks wilayah. Ya, untuk keruangan itu nama lainnya adalah spasial, ekologi, yang ini kewilayahan. Kemudian untuk keruangan sendiri faktornya adalah alam, ini adalah manusia, yang ini alam dan manusia. Jika kita melihat soal ini, kita dari awal kan sudah jelaskan bahwa kita di atas endapan aluvial, diselimuti dasar graben, ya, dasar graben, kemudian berada di teluk, mana tadi kata teluk, sebuah teluk. Nah ini semua kan adalah sebuah alam ini. Sehingga untuk pertanyaan nomor 1 itu jawabannya adalah B, keruangan. Oke, cukup jelas ya. Lanjut soal selanjutnya. Nomor selanjutnya. Ya, ini masih sama. Soalnya masih deskripsi tadi. Pertanyaan nomor 2. Teknik partisipatory GIS oleh para relawan sangat efektif untuk mengetahui kondisi Kota Palu pasca bencana, teman. Oke. Pertama, kita harus mengetahui dulu makna dari participatory GIS. Ya. Participatory GIS itu merupakan partisipan. Jadi ikut berpartisipasi. Siapa yang berpartisipasi? Yaitu relawan. Maksud para relawan, ya. Nah, karena ini GIS, ya. GIS berarti kan kita akan membuat sebuah peta. Ya, peta itu nanti perlu inputan data dari relawan. Oke. Saya akan melihatkan dulu bagaimana proses terjadinya musibah gempa dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, ini likuifaksi. Nah, ya, jadi jika kita lihat bahwa wilayah yang ada yang terdampak oleh likuifaksi itu terlihat bagaimana beberapa wilayah yang kerusakan bangunan. Ya. Nah, tetapi yang harus kita tahu bahwa relawan itu kan berarti dia itu mencari data lapangan. Bagaimana ini kan kita cari pasca bencana. Pasca bencana. Nah, di pasca bencana itu nanti seberapa korban ya yang tersebar di daerah Kota Palu. Karena nanti hasilnya gini. Ini misal GIS ya.
Nah ini. Jadi nanti kita peta itu bisa merumuskan terdapat korbannya bagaimana. Karena ini data-data korban, persebaran korban, ini korban, itu dia akan ada di mana saja, ya. Nah, berarti untuk nomor 2 pakainya GIS, berarti kan peta. Nanti lokasi korbannya itu ada di mana saja, ya. Jadi saya lebih ke jawabannya C. Tetapi C itu menurut saya salah. Kenapa salah? Karena tingkat kerusakan bangunan. Jadi kita bisa melihat bangunannya itu kan rusak, ya. Tetapi kalau persebaran lokasi korban itu tidak bisa dilihat lewat satelit. Jadi kerusakan bangunan itu bisa dilihat lewat satelit, ya. Tetapi kalau persebaran lokasi korban itu kan tidak bisa dilihat oleh satelit. Itu membutuhkan sebuah relawan, ya. Ini pembahasan dari saya. Oke. Selanjutnya, nomor 3. Masih sama pertanyaannya, Kota Palu dan seterusnya. Kota Palu pada wilayah sekitarnya sangat rawan terhadap bencana gempa. Karena, nah sekarang kita lihat peta Kota Palu dulu. Oke. Kira-kira ini adalah lempeng Eurasia yang warna kuning. Yang merah adalah India, Australia. Ya. Yang di sini itu adalah Pasifik. Yang sini adalah Filipina. Nah, sekarang kira-kira Sulawesi ini itu dia itu terletak di perbatasan lempeng atau tidak? Tidak, di perbatasan lempeng yang dimaksud ini, ya. Filipina masih berdiri di atas lempeng. Sulawesi berdiri di atas lempeng. Ya. Nah, berarti yang paling terlihat Palu itu sini. Nah ini ada garis. Nah ini adalah adanya sebuah sesar. Ya, jadi ada sesar aktif. Ini yang membuat wilayah di Sulawesi itu sering dilanda gempa. Nah sekarang terus jawabannya apa? Oke. Oke, untuk nomor 3, dia berada di sini. Misalnya ada beberapa pembahasan yang menjawab tepian lempeng tektonik. Kalau saya salah, kenapa? Tapi kita bisa melihat sendiri tepian lempeng tektoniknya adalah Maluku. Ya, tepian lempeng tektoniknya itu adalah Maluku. Tetapi yang sering menjadi gempa itu adalah ada graben aktif, yaitu berbentuk sesar. Jadi jawabannya adalah B. Ya, ini untuk soal nomor 3, jawabannya B. Oke, singkat saja, yang penting jelas. Selanjutnya,
Nomor 4. Kota Palu terletak di atas persis sama deskripsi tadi. Pesisir Kota Palu yang rawan tsunami paling tepat jika dilakukan teknik konservasi. Namanya konservasi itu berarti lebih kepada alam atau kelestarian. Nah, kalau dibiarkan kosong nggak mungkin, ya. Saya jawabannya ini B. Dibangun tanggul itu iya, tetapi untuk ekologi pesisir, ya. Nah, dengan mangrove seperti ini kalian sering mendengar bahwa mangrove sebagai tempat hidup ikan juga, ya. Tidak hanya itu, dia bisa menahan gelombang. Oke. Ini untuk ekologi untuk penanaman mangrove. Terus sistem surjan seperti apa? Nah, ini berarti jawabannya kan B. Ini ya, penanaman bakau atau mangrove. Sistem surjan ini saya akan menjelaskan tentang ini surjan. Surjan itu seperti ini. Ya, ada yang padi, ada yang tanaman kacang. Ya, jadi dalam satu lahan ditanam sari, lainnya. Oke. Jadi jawabannya B. Nomor 5. Nah, ini soal nomor 5. Benting gisik sepanjang garis pantai merupakan hasil proses sedimentasi oleh rip current. Rip current itu adalah arus balik. Pasti kalian jika pernah main ke pantai, itu saat mandi di pantai, itu kan gelombang datang. Pas gelombang kembali, kalian seakan-akan tertarik. Nah, inilah yang dinamakan rip current. Ya, gelombang laut, pasang surut, arus susur pantai, angin laut. Sekarang kita harus mengetahui tentang benting gisik dulu. Ya. Nah, ini rip current, arus balik. Jadi arus laut, gelombang datang, kemudian dia akan tarik kembali. Nah, ini arus balik di depan teluk akibat gelombang datang yang dipantulkan oleh garis pantai sehingga terjadi konsentrasi arus balik yang kuat menuju ke laut. Ini adalah rip current. Ya, ini berarti gak ada kaitannya dengan benting gisik. Ya. Nah, ini berarti ini jelas salah. Ya, rip current jelas salah. Oke. Sekarang kita cari tahu benting gisik itu seperti apa. Nah, ini benting gisik yang pernah saya temui waktu saya 1 tahun di Nusa Tenggara Timur, yaitu di daerah benting gisik. Ya, karena di sana anginnya sangat kencang dan di daerah Nangalili termasuk daerah yang berada berbatasan dengan Samudra Hindia secara langsung, sehingga angin dari lautnya itu loss. Ya. Oke, pertama, benting gisik merupakan endapan marin yang terdiri dari material pasir baik kasar ataupun halus membentuk semacam pematang. Benting gisik tidak datar seperti gisik dan biasanya terletak lebih jauh dari laut. Benting gisik biasanya terdiri dari beberapa jalur atau seri. Ini jalur seri. Nah, oke, saya akan perlihatkan bagaimana benting gisik itu. Ya, ini alur dari pasirnya. Ini karena angin laut. Dan ini tidak dekat dengan pantai, nih. Agak jauh. Ya. Ini suara anginnya. Memang sana anginnya kencang sekali.
Nah ini. Nah ini penting sih. Ya kan, terlihat kan? Ya, berarti jika melihat fenomena tersebut jawabannya adalah angin laut. Ya, penting isi tadi. Oke. Ya, untuk hari ini soal SBMPTN 5 saja dulu agar kalian tidak lama-lama nanti nonton video live delaynya di Instagram. Hari ini juga akan saya upload di channel YouTube saya. Silakan kalian subscribe channelnya agar saya bisa live di YouTube juga. Kemudian karena situasinya memang masih seperti ini, sekali lagi saya ingatkan kita jangan terlalu mengandalkan pemerintah, membebani pemerintah. Minimal kita tahu kesadaran bahwa diri kita itu harus menyelamatkan diri. Kalian lebih tahu mana yang terbaik karena virus COVID-19 itu tidak terlihat oleh mata langsung, sehingga kalian lebih kepada hidup yang bersih. Ya, tetap cuci tangan, tetap jaga kebersihan. Semoga musibah ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.